semua, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Pragiwati Setiana, mahasiswi PPG calon guru di Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis 5 kompetensi sosial emotional learning dalam modul ajar yang telah saya susun. Video ini juga untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama modul ajar yang telah saya susun, yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional, yang ketiga adalah hasil analisis 5 kompetensi sosial emotional learning dan pendekatan EMC 2 dalam modul ajar yang telah saya susun, dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun hasil analisis ini. Selamat menonton. Nah, di sini terdapat tampilan informasi umum dari modul ajar berbasis social emotional learning yang telah saya susun. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengakses modul ajar berbasis social emotional learning yang telah saya susun versi lengkapnya dengan men-scan kode QR yang ada di sudut kanan atas. Nah, informasi umum yang ada di modul ajar saya, yaitu yang pertama, yang paling penting itu ada alokasi waktu ya. Jadi alokasi waktu untuk modul ajar ini itu ada satu pertemuan saja dengan waktunya itu 90 menit. Untuk materinya yaitu komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Untuk profil pelajar Pancasila yang termuat di dalam modul ajar ini yaitu ada 4: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian untuk target peserta didiknya, ini ada target peserta didik reguler dan terdapat satu siswa inklusi dengan gangguan kepribadian ambang atau BPD. Nah, gangguan kepribadian ambang atau BPD ini dia siswanya atau peserta didiknya itu tidak bisa mendengarkan suara keras. Jadi ketika guru itu mengeluarkan intonasi yang keras, dia itu merasa terganggu dan merasa terancam. Jadi sebisa mungkin ketika pembelajaran, intonasi guru itu bervariasi. Jadi ada yang ditekankan dengan sedikit keras tapi tidak keras sekali, dan juga rata-ratanya itu lembut saja tapi tidak terlalu lembut. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu ada cooperative learning, jelas ya, terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TRL dan berbasis social emotional learning. Nah, selanjutnya ini ada tampilan alur tujuan pembelajaran dan juga ada tujuan pembelajaran dari modul ajar yang telah saya susun. Jadi tujuan pembelajarannya itu hanya satu, itu peserta didik mampu menganalisis komponen ekosistem biotik dan abiotik serta interaksi antar komponennya dengan benar setelah membaca materi dari berbagai literatur. Saja untuk selengkapnya bisa Bapak Ibu scan barcode yang ada di ujung kanan atas untuk melihat modul yang paling. Oke, selanjutnya yaitu ada pengantar mengenai apa itu social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional menurut Sins dan Elias tahun 2007 yaitu suatu proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan dapat bertanggung jawab. Nah, pembelajaran sosial emosional itu tersusun atau didasari dari berbagai macam teori, mana yang salah duanya yaitu ada teori kecerdasan emosional dari Goleman dan teori multiple intelligence dari Gardner. Nah, pembelajaran sosial emosional itu penting untuk diterapkan di dalam pembelajaran kelas atau di luar kelas. Nah, kenapa sih penting? Karena dengan pembelajaran sosial emosional, baik guru maupun peserta didik itu dapat mengelola emosi yang dirasakan. Sehingga apa? Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, kita itu hanya terasa senang dan nyaman. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada konflik yang timbul antara guru dan murid. Nah, berdasar
Berdasarkan dari definisi yang telah dikemukakan oleh Zins dan Elias tersebut, maka pembelajaran sosial emosional itu memiliki 5 kompetensi. Yang pertama yaitu adalah kompetensi kesadaran diri, yang kedua kompetensi manajemen diri, yang ketiga kompetensi kesadaran sosial, yang keempat kompetensi keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 kompetensi sel dan juga ada pendekatan MSI 2 yang termuat di dalam modul ajar yang telah saya susun. Dari 5 kompetensi sel yang telah saya jelaskan, yang urutan pertama itu adalah kompetensi kesadaran diri atau social awareness. Nah, kompetensi kesadaran diri ini telah termuat dalam kegiatan penutup di dalam modul ajar yang telah saya susun, di mana ada kegiatan refleksi dan umpan balik. Nah, kesadaran diri ini dilakukan oleh siapa saja, yaitu dilakukan oleh guru dan dilakukan oleh siswa. Untuk kegiatannya bisa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian lihat di tampilan layar ya. Nah, guru ini kan mengajak peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran ya. Jadi tujuan dari kegiatan ini untuk kompetensi kesadaran diri yaitu guru itu bisa mendapatkan hasil evaluasi apakah pendekatan yang dipilih dan dilaksanakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum, dan bagaimana respon peserta didik terhadap emosinya selama pembelajaran. Nah, guru yang melakukan kegiatan refleksi sebagai kompetensi kesadaran diri secara rutin itu akan cenderung lebih mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran yang dilakukan, sehingga guru itu dapat melakukan perbaikan yang lebih terarah. Kemudian kompetensi kesadaran diri yang dilakukan oleh peserta didik dengan memberikan umpan balik itu membantu peserta didik untuk mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sendiri. Misalnya nih, peserta didik itu dapat menyadari apakah dia merasa senang, frustasi, atau bingung selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk bisa mengevaluasi diri dan memahami bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi perilaku. Misalnya kayak mungkin dia emosinya frustasi gitu, jadi selama pembelajaran perilakunya itu cenderung pendiam seperti itu. Nah, selain dari adanya kompetensi kesadaran diri, di dalam kegiatan ini juga terdapat pendekatan IMC 2, yaitu pendekatan I atau empati, di mana empatinya itu dilakukan oleh guru. Guru itu merasa memahami perasaan dan kebutuhan peserta didik. Nah, empati ini ketika guru itu merasa memahami perasaan dan kebutuhan peserta didik, itu akan membuat guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih empatik dan juga lebih nyaman untuk peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, kompetensi sel yang kedua yaitu ada kompetensi manajemen diri. Untuk kompetensi manajemen diri ada di kegiatan apersepsi. Untuk rincian kegiatannya bisa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian lihat di layar berikut. Nah, tujuan dari kompetensi manajemen diri yang dilakukan di kegiatan apersepsi itu adalah bagi guru ya, guru itu bisa belajar untuk mengelola emosi sendiri seperti kesabaran dan empati ketika melihat peserta didik itu mengalami ketegangan ataupun kecemasan. Nah, menurut Beckett et al. 2011, guru yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih efektif dalam memotivasi peserta didik dan mengurangi konflik di kelas. Hal ini juga membantu guru untuk tetap tenang dan profesional dalam situasi yang menantang. Sehingga guru itu dapat menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Kemudian, fungsi dari kompetensi manajemen diri yang dilakukan dalam kegiatan SPQ untuk siswa itu adalah membantu si siswa atau peserta didiknya untuk bisa lebih mengelola kecemasan ataupun stres sebelum pembelajaran berlangsung, sehingga dampaknya itu ketika belajar peserta didik itu akan tetap tenang, fokus, dan siap menghadapi tantangan akademik yang berupa tugas.
Nah, di kegiatan apersepsi ini, selain terdapat komponen kompetensi manajemen diri, terdapat juga komponen pendekatan EMC2, yaitu komponen M atau mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, ketika kegiatan ice breaking yang dimulai oleh guru di kelas, itu akan membantu siswa untuk mengelola emosi dan meningkatkan fokus dalam belajar, sehingga siswa itu memiliki kesadaran penuh untuk dirinya sendiri supaya dia lebih fokus dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kompetensi yang ketiga dari kompetensi SEL yaitu ada kompetensi kesadaran sosial. Nah, kompetensi kesadaran sosial ini dilakukan oleh guru pada kegiatan ketika guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok untuk memahami perspektif orang lain. Nah, orang lain itu maksudnya siapa? Yaitu peserta didik lain atau teman sekelompoknya. Kemudian yang dilakukan siswa untuk menumbuhkan kompetensi ini adalah peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan memahami peran masing-masing dalam pengerjaan tugas. Jadi ketika LKPD diberikan oleh guru, masing-masing peserta didik itu mempunyai tugas atau perannya yang berbeda. Peserta didik belajar untuk memahami peran dan perspektif orang lain baik dalam diskusi, dalam kelompok diskusi. Nah, pada bagian ini itu peserta didik memiliki kesadaran sosial untuk bisa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Sehingga komponen pendekatan EMC2 yaitu komitmen dapat tercapai. Nah, untuk guru, kesadaran sosial ini itu membantu guru untuk belajar lebih berempati terhadap perbedaan dan kemampuan serta latar belakang dari peserta didik. Nah, kesadaran sosial juga bisa membantu guru untuk menciptakan pendidikan dengan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap peserta didik itu merasa dihargai dan didengar. Selanjutnya, kompetensi social emotional learning yang keempat adalah kompetensi keterampilan berelasi atau relationship skills. Nah, kompetensi keterampilan berelasi ini dilakukan peserta didik dan juga guru ya, di mana peserta didik itu kegiatannya adalah ketika berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Kemudian untuk gurunya, keterampilan berelasinya adalah ketika guru itu menanggapi siswa dalam presentasi dan juga menanggapi siswa ketika siswa itu melakukan diskusi dan siswa bertanya kepada guru mengenai beberapa hal yang membingungkan gitu. Nah, kompetensi keterampilan berelasi ini itu merupakan kompetensi yang akan membantu siswa untuk lebih memberikan tanggapan yang konstruktif. Nah, keterampilan berelasi ini juga membantu guru untuk lebih membangun kepercayaan dengan peserta didik atau siswa dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi social emotional learning yang terakhir adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kegiatannya dapat Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar ya. Jadi, di sini guru itu mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dengan memilih strategi pengajaran yang tepat berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dapat dilihat ya di uraian kegiatan bahwa guru itu melakukan scaffolding kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan tambahan. Nah, pada kegiatan tersebut juga guru itu belajar untuk mengevaluasi efektivitas apakah metode pembelajaran tersebut itu sudah tepat atau belum, dan juga guru itu membuat keputusan yang mendukung perkembangan peserta didik. Nah, menurut Sins et al. Tahun 2004, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Selanjutnya yaitu ada tadi kan kompetensi pengambilan keputusan oleh guru. Nah, ini adalah kompetensi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh peserta didik, di mana kompetensi ini diasah peserta didik untuk menganalisis informasi,
mengevaluasi opsi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi, maksud kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh peserta didik adalah ketika peserta didik itu mengerjakan LKPD dengan benar dan tepat berdasarkan informasi yang valid. Nah, di kegiatan kompetensi ini, selain ada tadi kompetensi pengambilan keputusan dan bertanggung jawab, ternyata terdapat komponen pendekatan EMC 2, yaitu ada komponen compassion atau welas kasih atau kepedulian, di mana ditunjukkan ketika guru membimbing siswa untuk bekerja dalam kelompok secara kolaboratif, sehingga si siswa itu belajar untuk saling membantu, bukan hanya fokus pada pencapaian individu. Kemudian tadi kan ada bimbingan berdiferensiasi atau scaffolding ya, bagi siswa dengan kemampuan yang berbeda yang dilakukan oleh guru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa guru itu memperhatikan kebutuhan belajar setiap individu dengan kepribadian. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam menyampaikan argumen-argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, video ini telah sampai akhir. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.